Nah, Assalamualaikum Bu Evi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ita. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Ita kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Meskipun agak pegel-pegel nih habis kunjungan industri. Saya menerima kabar bahwa sore ini Ibu ada coaching sama Pak Heru ya. Nanti ketika coaching barangkali ada kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada sesi coaching nanti saya itu ingin mengembangkan kompetensi yaitu aktif dan Dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? dan ketiganya saya ingin berfokus pada mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan dulu. Yang ingin diobservasi itu ada 2 kompetensi ya. Kompetensi yang spesifik untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbeda. Oke, dan kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu sekarang ada di level berapa nih? Berapa ya Bu ya? Kalau menurut saya ya, saya sekarang itu baru mencapai level 6 ya. Kira-kira kalau sudah diobservasi nanti target Ibu ada di level berapa nih Bu? Target saya level 8 deh Bu. Udah 10 nih? Belum. Belum ya? Bertahan dulu ya? Iya. Oke, baik. Bagus ya, meskipun bertahap memang lebih bagus bertahap. Kemudian ada indikator atau pencapaian dari tujuan pengembangan Ibu yang inginkan dari sesi coaching ini. Jika mendengar aktif ya Bu, saya itu mampu menyimak dan mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya juga mampu mengajukan pertanyaan terbuka terhadap coaching, tentunya yang berbobot untuk menggali informasi agar nantinya coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan. Baik Ibu, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci dan jelas kompetensi yang ingin diobservasi oleh saya. Sampai ketemu nanti jam 15. Mudah-mudahan coachingnya lancar ya Bu ya, sama Pak Heru ya. Tapi nanti sebelum kita pulang, saya ingin bertemu sebentar, ngobrol sebentar, ingin membicarakan hasil dari coaching Ibu dan Pak Heru. Terima kasih. Sama-sama Bu, sampai jumpa nanti ya. selamat pagi Bu Evi. Pak Heru, selamat pagi Pak. Iya, mohon maaf nih Bu, mengganggu sebentar. Boleh ya Bu ya? Boleh. Gimana nih Pak? Ada apa ya? Ini Bu nih mau curhat nih Bu. Barusan biasalah pagi-pagi udah nggak enak nih perasaan teh. Oh, kenapa ini Pak? Ini kita ngobrol aja dulu ya Pak ya. Ya boleh. Ya ini Bu. Ya tadi baru berangkat, ternyata ketemu sama Pak Kepala Bu di depan. Terus saya diajak nih ke ruangannya ngobrol. Ya. Kirain teh ya beliau perlu teman curhat, kirain ternyata saya dapat ini Bu, dapat peringatan lisan nih gara-gara sering berangkat lebih dari jam 7 nih Bu sampai ke sekolahnya. Jadi Bapak tadi dapat peringatan dari Bapak Kepala Sekolah nih. Terus
Bapak ini mau cerita ke saya ini rencananya mau apa ini Pak? Iya nih Bu nih, jadi kan ya kan kalau saya kan ngajarnya kan bukan jam pertama Ibu ya, jadi jam ketiga, kadang jam kelima. Ya maksudnya jam ketiga berarti kan setengah 9, jam kelima itu kan berarti kan jam 10-an lah. Itu kirain ya, yang penting kan saya datang pas ngajar itu nggak telat, tapi ternyata dari absen kimop saya kan dipantau terus sama Pak Kepala, Ya, jadi absennya hampir tiap hari teh jam 7 lebih, ya 7 lebih 5, 7 lebih 10, seperti itu Bu. Gimana Bu ya? oh, oh gitu ya Pak. Lalu nanti Bapak ini ingin tidak ditegur lagi sama Pak Kepala Sekolah, apa gimana Pak? Ya, ya iya iyalah Bu lah kan. Wong saya juga wali kelas nih Bu. Kadang-kadang kan kalau ada anak telat, ya saya suka ingetin nih ke anak. Tadi saya yang diingetin Pak Kepala, kalau sampai anak-anak saya di kelas tahu ya malulah kayaknya ini mah jadi bahan Ya, bercandaan anak-anak ini nantilah. berarti Bapak itu inginnya Bapak itu bisa mengatur waktu ya, seperti itu. Iya Bu nih, jadi Maksudnya biar tidak terlambat. pengennya seperti itu. Jadi ternyata harus datang pagi nih Bu, malu sama anak-anak kalau sampai tahu harus datang sebelum jam 7 nih Bu di sekolah ya. Ini ya sebenarnya saya udah bangun pagi sih Bu, cuman kebiasaan itu kan nganter anak dulu sekolah, pulang lagi sarapan, terus saya baru berangkat ke kantor, ke sekolah ngajar, jadi telat. Apa saya harus bareng sama anak-anak ya Bu ya berangkatnya Ibu ya? Iya, mungkin itu termasuk peluang Pak Heru ya, atau kesempatan yang Bapak miliki sekarang kan, eh, bisa berangkat dengan anak-anak, seperti itu Pak. Iya Atau nih, ada mungkin Bapak memiliki hambatan itu Pak, atau ya gangguan yang menghalangi? kalau hambatan gangguan apa ya, ya itu sih mungkin pikiran saya sendiri sih Bu, karena yaitu pengennya berangkat sesuai jam ngajar, tapi ternyata kan Pak Kepala yang sekarang rajin Bu, jadi dipantau harus berangkat jam 7. Ya sebenarnya bisa sih Bu, bareng anak-anak, jadi sekalian nganter anak sekolah, saya nggak pulang, jadi sarapan bareng anak-anak, berangkat bareng anak-anak, jadi satu jalan kan Bu, saya sama anak-anak teh. Jadi anak-anak SMP nanti saya langsung ke sini nih ke sekolah, bisa sih kayaknya mah sampai ke sekolah sebelum jam 7 gitu. Nah, itu udah bagus Pak, menurut saya. Berarti Bapak itu sudah memiliki apa ya, solusi untuk menangani hambatan Bapak itu tadi, biar ke sekolahnya itu tepat waktu. Karena kita kan memang pegawai ya dituntut untuk disiplin ya Pak ya. Jadi Bapak Hmm, itu bisa lah mungkin Bapak solusi yang seperti tadi. Atau iya, mungkin Bapak ingin ada solusi lain itu, punya ide lain selain dengan berangkat anak-anak dan menjadwalkan waktu gitu. iya ya, pegawai, iya ya Bu ya, duh. Kalau Ibu nyinggung pegawai tuh ya, nanti kan kalau telat terus, nanti kalau sertifikasinya ditunda sama kepala ya bahaya ya Bu ya. Berarti nanti tak ngobrol lah inilah sama anak-anak lah, biar berangkatnya agak bagian dikit lah, biar saya bisa bareng, terus mungkin saya juga nanti ngobrol lah sama istri di rumah, biar ya setidaknya tahulah, biar menyiapkannya sarapan lebih cepat, atau mungkin kadang kan saya juga agak telat nih bangunnya, mungkin ya nanti biar dibantulah sama istri, biar bareng-bareng, biar kehidupannya bisa lebih lancar dan tertata rapi. Ya, terus mengubah kebiasaan Ibu nih harus berangkat pagi nih Bu. Ya memang kalau perubahan itu memang harus mulai dari diri kita ya Pak ya. Ya bagus sekali itu, nanti Bapak kan bisa
berkoordinasi dengan keluarga gitu ya agar mendukung Bapak gitu untuk melaksanakan semua itu yang tadi Bapak rencanakan. Lalu kira-kira kapan nih Bapak mau memulai Hmm, pembicaraan dengan keluarga agar bisa mendukung Bapak ya, mengatur waktu? ya ini harus secepatnya nih Bu. Tadi udah di peringatan lesan nih sama Pak Kepala. Jadi Ya, tadi kan jangan Pak Heru nanti kalau udah lesan nanti ada selanjutnya peringatan kedua dan selanjutnya. Wah, berarti ya nantilah pulang nanti pulang. Insya Allah nanti saya tak ya, ngobrol ke istri biar besok diatur jamnya lagi ya. Pasti nanti istri punya trik lah biar sarapannya lebih cepat matang atau gimana nanti ya nanti kita saya tak ngobrol lah sama istri sama anak-anak biar jadwal paginya bisa tertata lagi ya berat sih Bu ya tapi ya mau gimana lagi ya insya Allah bisa lah buat ya. menjadwalkan bisa berangkat pagi biar tidak telat lagi nih Bu nih. Wah, bagus sekali Pak Heru ini memang semangat luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti juga didukung oleh anak-anak dan istrinya. Terus kira-kira kalau menurut Bapak ini eh, apa sih ukuran keberhasilan kalau Pak Heru itu sudah berkomitmen untuk tidak terlambat lagi ke sekolah? Ya, kalau pengennya sih nggak ditegur lagi ya Bu ya sama Pak Kepala, pengennya itu maksimal sih. Ya, tapi kalau pengen saya sendiri, ya tadi keinget nih, jadi kan jadi guru ya digugu sama ditiru ya, mosok harus nunggu teguran. Ya pokoknya tujuannya biar Ya, biar rajin terus pula. Wong saya juga wali kelas ya, pengennya kalau saya di depan kelas ngasih apa ya ke anak-anak jangan telat gitu kan saya juga nggak malu karena saya juga nggak telat ya itulah pokoknya pengennya datang setiap hari sebelum jam 7 itu targetnya ya mungkin bulan ini 85% lah dari kehadiran saya nggak telat lah ya syukur-syukur bulan depan lebih ya, meningkat pula gitu. ya luar biasa sekali Pak Heru. Mm-mm. Semangat ini ya Pak ya. Iya. Terus kemudian ini Pak, kan Bapak ini udah ada rencananya, Mm-mm. kriteria keberhasilannya. Kira-kira selain tadi keluarga dan istri tadi ya, ada nggak dukungan-dukungan lain yang Bapak butuhkan untuk mencapai komitmen Bapak untuk tidak terlambat itu? Apa ya ya mungkin ini terima kasih Bu Epi ya ini mungkin satu dukungan yang ya kadang-kadang kan walaupun saya laki-laki kan juga pengennya kayak gini nih ada teman buat ya sharing curhat jadi setidaknya saya dapat bantuan lah jadi plong menceritakan tadi pagi-pagi udah kesel ketemu BEP Ya, ceritakan plong tapi alhamdulillah juga bisa dibantu untuk menyadarkan saya kayak gitu nanti ya syukur-syukur Pak Kepala manggil sayanya bukan telat tapi memberikan apresiasi lah oh sudah ya, datang tepat waktu Pak Heru mungkin ya itulah mungkin yang saya harapkan Bu. ya. Baik, Bapak Heru, ada lagi mungkin yang ingin Bapak sampaikan atau yang bisa saya bantu? Wah ini Eh, terima kasih Bu Epi ya udah dibantu nih curhat-curhat ya nanti kalau saya ada apa-apa ya mohon maaf kalau saya nanti minta waktu ngobrol lagi kayaknya enak nih tadi bisa ngobrol curhat terus menentukan menggugah saya sendiri menentukan solusi ini ternyata ngobrol sama Bu Epi enak untuk saat ini mungkin cukup ya Bu ya mohon maaf Bu ini ya, sudah mengganggu ya, waktunya ya Bu nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa, saya senang kok Pak. Bisa untuk refleksi saya juga gitu. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan semangat lah buat Pak Heru ya. Siap, siap, siap. Terima kasih Bu Nanti Epi. kabar. Ya, sama-sama Pak. Iya. Wah, gue Epi tadi udah coachingnya sama Pak Heru ya, hebat ya.
luar biasa. Semuanya berjalan dengan lancar. Gimana nih perasaan Bu Epi sudah coaching tadi? Udah plong Bu. Sudah Alhamdulillah. Senang sekali akan berbagi cerita dengan Baik Ibu, lalu merujuk pada indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? di awal saya sudah menuju dua kompetensi. Yang Iya. pertama itu mendengar secara aktif. Tadi yang saya lakukan, saya berusaha untuk mendengarkan coaching, apa masalahnya. Kemudian saya juga udah mengajukan pertanyaan yang menggali informasi terhadap coaching, tentunya pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, berarti sudah tercapai ya keinginan Ibu? Ya, alhamdulillah. Sudah tercapai ya indikator yang diinginkan? Baik, alhamdulillah ya. Ya Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai coaching Ibu tadi. Berdasarkan observasi saya, berarti percakapan yang Ibu lakukan sudah merujuk kepada percakapan alur tirta dan sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengarahkan beliau mengarahkan Pak Heru untuk mengidentifikasi masalahnya, terus merencanakan aksi dan menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen terhadap apa rencana dari aksinya. Nah, Ibu juga kemudian sudah menerapkan prinsip coaching itu. Tadi saya melihat Ibu sudah fokus terhadap coaching, dan Ibu pun melakukan kesadaran penuh untuk mendengarkan, untuk menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga. Kemudian Ibu juga tadi dikatakan sebelum praobservasi, Ibu ingin diobservasi secara spesifik mengenai kompetensi yang Ibu inginkan. Nah, saat coaching tadi saya sudah melihat sesuai dengan harapan Ibu. Ya. Jadi Ibu sudah menurut saya yang coaching yang Ibu lakukan sudah benar-benar sesuai lah. Perasaan udah bisa naik lah sesuai dengan harapan Ibu tadi. Mudah-mudahan kedepannya kompetensi Ibu tidak hanya di 8 ya, mudah-mudahan Ibu nanti bisa 9 dan 10 lah gitu. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih sudah minta pendapatnya dari saya dan sudah mempercayakan kepada saya untuk mengobservasi kegiatan coaching Ibu dengan Pak Heru. Saya juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerjasama lagi ya Bu. Iya betul. Untuk melakukan observasi agar saya bisa meningkatkan kompetensi yang lainnya juga. Karena kerjasama yang indah ya Bu ya. Iya. Ya baik. Rupanya coaching kali ini dicukupkan sekian. Silakan barangkali Bu Epi mau ada kegiatan yang lain. Terima kasih.